Sadaqi kana fi sa'atin wahidatin, dan pekerjaanku rusak. Pekerjaannya rusak, mau menggoda dia tidak bisa. Jadi ya gimana pekerjaannya setan ya menggoda tadi. Tidak bisa digoda karena mengapa? Membaca doa akhir tahun. Terus nanti setelah maghribnya itu juga kita dianjurkan membaca doa awal tahun sudah sebanyak 3 kali. Dalam kitab tersebut juga dikatakan fa inna syaitana yaqulu, setan juga berkata kembali, istakmana ala nafsihi fima baqiya min umrihi. Istakmana, jadi orang tersebut mendapatkan pertolongan dari Allah ala nafsihi fima baqiya min umrihi, sepanjang umurnya tadi, sepanjang tahun itu orang yang membaca doa awal tahun sama Allah itu dilindungi. Wa tawakkal bihi malakan, dan Allah memasrahkan, melindungi orang tersebut dengan mengutus malakan, 2 malaikat. Yahrusanihi, yang menjaga minas syaitan wa adbarihi. Jadi setan berkata seperti itu. Kalau ada orang baca doa awal tahun, maka orang itu akan aman dalam lindungannya Allah, karena Allah telah mengutus 2 malaikat untuk menjaga orang tersebut, orang yang membaca doa awal tahun nanti. Jadi setan itu merasa sulit terhadap orang yang membaca doa awal tahun. Ada orang baca doa akhir tahun dan awal tahun. Tapi ada seorang sufi perempuan namanya Rabi'ah Al-Adawiyah, mungkin sering dengar. Beliau itu dalam suatu syairnya mengatakan, saya itu tidak pernah memuji setan. Mengapa? Karena setan itu juga ciptaannya Allah, jadi tidak berani. Tapi yang kita kan belum waktunya seperti itu. Kalau dalam Quran kan sudah dikatakan aduh mubin, jadi setan itu adalah musuh yang nyata. Tapi ada seorang sufi perempuan Rabi'ah Al-Adawiyah mengatakan, kecintaan saya terhadap Allah tidak bisa saya itu membenci ciptaannya Allah. Nah, salah satu ciptaannya Allah siapa? Ya, setan itu termasuk ciptaannya Allah, jadi nggak berani membenci setan. Meskipun dalam Quran dikatakan aduh mubin, jadi setan itu adalah musuh yang nyata. Jadi itu sekilas tentang orang yang membaca doa akhir tahun dan awal tahun. Lalu dalam kitab tersebut juga dikatakan, ya barang siapa dianjurkan juga membaca ayat kursi, ya, ayat kursi. Tapi banyak jumlahnya ya, 360 kali. Banyak. Jadi awal Muharram tadi, waktunya ini sampai besok berarti maghrib sampai subuh. Baca ayat kursi 360 kali. Anjurannya apa? Khasiatnya dijauhkan dari musibah selama 1 tahun itu, 1 tahun ke depan ya. 360 kali. Dan ketika membaca ayat kursi itu harus diawali dengan membaca basmalah. Jadi bismillahnya jangan sampai ketinggalan, baca ayat kursi. Banyak tidak benar. Terus juga lanjutannya dalam kitab tersebut dikatakan, kalau tadi baca, kalau ini nulis bismillah. Ana man kata basmalah. Saat temene sapa wonge nulis basmalah, menulis bismillahirrahmanirrahim di awal Muharram, ing dalam kawitan bulan Muharram, awal Muharram, nulis lafaz bismillahirrahmanirrahim sebanyak mi'atan wa salasa asrota marotan, sebanyak 113 kali. Jadi ditulis dalam kertas bismillah sebanyak 113 kali. Ya wakeh 113 kali. Hasilnya apa? Lam yanal hamlaha makruhun fihi. Orang tersebut tidak akan memperoleh sesuatu makruhun, sesuatu yang dibenci dalam kehidupannya. Walau bi ahli baitihi, juga dalam, jadi kita tidak pernah selama setahun itu tidak pernah menjumpai sesuatu yang tidak kita sukai, yaitu yang apa yang tidak kita sukai apa. Tapi ketika kita menulis bismillah tadi sebanyak 113, insya Allah kita dalam setahun ke depan tidak akan menemui sesuatu yang tidak kita sukai. Walau bi ahli baitihi mudata amrihi, selain diri kita yang tadi yang tidak akan menjumpai suatu perkara yang tidak kita sukai, juga keluarga kita juga dilindungi. Jadi khasiatnya
menulis Bismillahirrahmanirrahim pada awal bulan Muharram sebanyak 113 kali. Itu beberapa amalan pada awal bulan Muharram ya, Muharram. Terus bulan Muharram itu sudah dikatakan annal Muharram itu syahrul azimun. Saat temannya bulan Muharram itu syahrul azimun, bulan yang agung. Wa huwa syahrullah. Jadi bulan Muharram itu juga dikatakan syahrullah, bulannya Allah. Muharram itu dari kata larangan. Larangan itu apa? Karena dulu zamannya orang Arab dulu, ketika memasuki bulan Muharram itu perang dijeda. Jadi menghormati bulan Muharram tersebut, peperangan itu dijeda. Makanya dinamakan Muharram. Haram untuk melakukan peperangan di bulan, karena sangat agung, karena mengagungkan, karena dikatakan syahrullah, bulannya Allah. Sekilas tentang bulan Muharram. Dan terus ketika bulan Muharram itu yang ada bulan yang mana pada tanggal 10 Muharram atau yang dikenal dengan bulan hari Asyura. Kalau orang Jawa diganti menjadi Suro. Mengapa dinamakan Asyura atau Suro? Itu sebenarnya dari bahasa Arab yang Asyuratun, yang artinya 10. Jadi bulan ke-10 dari Muharram. Dalam kitab Anak Talibin dikatakan ada beberapa amalan yang dianjurkan ketika memasuki 10 Muharram tadi atau bulan Asyura atau Syura. Yang pertama dikatakan apa yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu berpuasalah, puasa sunnah ya pada 10 Muharram itu. Karena wahwa utawi bulan 10 Muharram tadi iku abdul sahri lisqaimi pada Ramadan. Jadi kedudukannya puasa 10 Muharram itu di bawah bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan itu berada di peringkat 1, kemudian puasa 10 Muharram itu ada di peringkat 2. Wa huwa afdalul syuhuri lisqaimi pada Ramadan. Di puasa pada 10 Muharram itu kedudukannya di bawah tingkatnya dengan puasa bulan Ramadan. Melakukan puasa. Jadi kalau mau puasa ya kita sunnah, tidak harus dianjurkan. Yang kedua, yang amalan pada 10 Muharram itu dikatakan sholat sunnah, entah itu sholat sunnah qobliyah, ba'diyah, tahajud dan semacamnya. Terus yang ketiga, shol itu menyambung silaturahim, berkunjung ke saudara atau teman. Dan juga dikatakan silaturahim itu menambah umur, jadi memperpanjang umur. Seperti yang katakan kemarin, salah satu dalam kitab Ta'lim itu dikatakan salah satu memperpanjang umur itu dilarang menebang pepohonan yang masih hijau, karena pepohonan rumput-rumputan yang masih hijau itu yusabbihu lillah, bertasbih kepada Allah. Tapi kalau semak gitu ya, kalau tidak ada kebutuhan apa-apa gitu. Kalau dalam sebuah kitab Tadkiratul Nas, salah satu yang mempanjang umur itu selain silaturahim itu an-nikahul amkari, menikah dengan perawan. Itu salah satu umur panjang umur. Tadkiratul Nas makanya itu salah satunya. Jadi yang ketiga tadi menyambung silaturahim pada tanggal 10 Muharram atau bulan Asyura atau Syura. Terus yang keempat, zur aliman, menziarahi orang alim. Entah itu orang alim, ulama, kiai, habib dan semacamnya. Entah itu beliau itu dalam keadaan masih hidup maupun sudah wafat. Ya. Kalau itu di dalamnya, di rumahnya, kita berkunjungnya. Kalau sudah wafat ya di makomnya atau kuburannya. Karena Nabi Muhammad pernah berkata, man zara aliman faka'an nama zarom. Barang siapa yang berkunjung berziarah kepada orang alim, itu sama juga berkunjung kepada saya. Saya siapa? Saya Nabi Muhammad berkata seperti itu.
siapa orangnya yang mengunjungi orang alim yang masih hidup maupun sudah wafat itu bakalan nama zaman, seakan-akan dia bertemu dengan saya, dengan Nabi Muhammad. Karena para ulama itu dikatakan warasatul anbiya, warisannya para nabi. Ini di sini anbiya itu menggunakan lafaznya jamak anbiya, piro-piro nabi. Jadi ada kiai ulama itu macam-macam, dia mengikuti Nabi siapa. Ada ulama itu yang kaya, jadi dia merujuk ke Nabi Sulaiman. Jadi ada yang model-model, karena tadi dia mewarisi warasatul anbiya. Karena anbiya itu jamak. Makanya kiai ulama itu beda-beda. Dia mengikuti, ada yang mengikuti Nabi Adam, ada yang mengikuti Nabi Idris. Jadi macam-macam. Ulama warasatul anbiya. Terus yang kelima, amalan yang dianjurkan pada 10 Muharram yaitu menjenguk orang sakit. Kemarin sudah diterangkan oleh Ustaz Libanito adabnya menjenguk orang sakit. Terus yang keenam, waktahil, celaan, waktahilan celaan. Celaan dia celaan seperti biasa. Jadi 10 Muharram itu disunahkan celaan. Terus yang keenam, orang yatim imsak, mengusap kepala anak yatim, terus menyantuni anak yatim, itu juga yang dianjurkan pada 10 Muharram. Terus nomor 8, waktasil, mandi. Jadi yang mandi seperti mandi junub itu, niatnya sama, itu mendapatkan kesunahan. Mengapa kok pada 10 Muharram dianjurkan untuk mandi? Karena dalam ada sebuah kitab dalam sebuah kitab Salwatul Ahzan dikatakan mengapa pada 10 Muharram itu disunahkan, dianjurkan untuk mandi, wahdasil dan mandi, karena yang bagi anak ta'malu yaumul asyura waqad dzakara anna Allah Ta'ala yakhluqu fi tilka lailati zam-zama ila sa'iliyah. Jadi Allah itu pada 10 Muharram itu mengutus air zam-zam itu untuk menuju ke seluruh lautan yang ada di dunia ini. Jadi seakan-akan air lautan air ya paling dia kuat semuanya itu dikunjungi oleh air zam-zam pada 10 Muharram. Itu bagi keterangan dalam kitab Salwatul Ahzan. Jadi fitil sekali tadi zam-zaman rasa airnya. Jadi semua air-airan itu pada 10 Muharram itu dikunjungi oleh air zam-zam. Makanya salah satu yang dianjurkan itu mandi pada 10 Muharram tersebut. Terus juga dikatakan Paman istiqmalah, barang siapa yang melakukan salah atau mandi yauma idin pada malam atau hari 10 Muharram tadi, karena airnya tadi dikunjungi air zam-zam tadi, maka aman minal marodi saking loro, maka orang itu akan terhindar dari penyakit. Jadi barang siapa yang pada 10 Muharram mandi atau menyentuh air itu karena airnya tadi dikunjungi air zam-zam, maka orang itu akan amanun minal marodi, orang itu akan aman dan dijauhkan minal marodi dari sakit. Di jami sanati dalam sekabane tahun. Jadi selama sepanjang tahun tersebut orang itu dihindarkan dari penyakit. Mengapa? Ya karena tadi air yang dibuat mandi itu telah dikunjungi oleh air zam-zam, yaitu pada 10 Muharram. Terus amalan yang dilakukan pada 10 Muharram yang ke-9. Yang ke-9 itu wasi ala iyali, memberi keluasan terhadap keluarganya. Mungkin yang biasanya sehari-hari makan sayur tempe ya, itu ketika 10 Muharram itu dia dienakkan di keluarganya, ketika makanan yang enak, daging ayam dirubah ya 10 Muharram itu aja
diluaskan, diberikan suatu keenaan yang lebih daripada dari sebelumnya. Wasi alal iyad. Jadi itu termasuk amalan atau kesunahan pada 10 Muharram. Jadi memberikan fasilitas atau memberikan hidangan yang enak terhadap keluarga pada 10 Muharram itu. Karena telah berkata, qala Rafi'i, telah berkata Imam Rafi'i, inna dunuban, ada beberapa sebagian dari dosa, la tukaffiruha. Dosa itu tidak bisa ditebus as-sholata dengan sholat, wala siyama dengan puasa. Jadi ada orang melakukan dosa, dia ingin menebus dosa tersebut dengan melakukan sholat, itu tidak bisa dosa itu tertebus. Dan ada yang melakukan dengan puasa agar dosanya bisa tertebus. Ternyata dosanya tidak bisa ditebus dengan sholat dan puasa, tetapi dosa tersebut bisa diampuni, bisa tertebus dengan wayukaffiruhal al-qamu bil-yad, yaitu dengan bisa ditebus dengan membahagiakan keluarganya. Di sini makna membahagiakan itu luas ya. Salah satunya ya dengan memberikan orang tuanya atau anaknya, yaitu dengan suatu pendidikan yang berkualitas gitu ya. Itu salah satu membahagiakan keluarga. Jadi ada beberapa, kalau kamu dengan menyekolahkan anak di sekolah, mengajikan di pondok, itu termasuk bisa menghapus dosa-dosa kita yang terdahulu. Tapi dikatakan bahwa dosa-dosa tersebut mungkin tidak bisa kita tebus dengan sholat, dengan puasa, tapi dengan cara membahagiakan keluarganya, anak turunnya, orang tua maupun yang lainnya. Tetapi tidak, di sini tidak, akan itu saya nggak sholat, nggak puasa, saya membahagiakan keluarga saja, itu tidak. Tapi harus sholat, harus puasa juga. Ingat dulu dan tetap diroha. Ada beberapa dosa yang tidak bisa ditebus dengan sholat, dengan puasa, tapi bisa ditebus dengan membahagiakan keluarga. Itu yang nomor 9. Terus ada yang nomor 10. Amalan pada 10 Muharram, qalim sufra. Qalim itu memotong memotong buku, jadi sunnah pada 10 Muharram. Kalau hari-hari biasa kesunahannya itu pada hari Senin, pada Kamis dan Jumat. Itu kesunahan memotong buku. Terus nomor 11, wasuratul ikhlasi kul alfa, membaca surat al-ikhlas wan awakil alfa, albun itu sewu pada 10 Muharram. Akeh. Terus nomor 12, tasodak, bersedekah pada 10 Muharram. Jadi kita tinggal pilih saja mana yang kita mampu pada 10 Muharram tadi untuk melakukan. Ada sholat, ada puasa, ada silaturahim, berkunjung ke orang alim, terus ada yang menjenguk orang sakit, memakai selak, menyambutnya anak yatim, mandi, membahagiakan keluarganya, memotong kuku, membaca surat al-ikhlas dan 1000 kali pakai, dan bersedekah. Itu amalan yang dilakukan pada 10 Muharram. Terus juga pada 10 Muharram, pada 10 Muharram itu banyak peristiwa yang terjadi untuk para nabi-nabi. Salah satunya wa innahu yauman ladzi, wa innahu maqsatamane 10 Muharram, hari bulan Muharram tadi, yauman ladzi dino alladzi kaba kang dari motobat sapa Allah Gusti Allah bihi ing dino Muharram tadi al-adama ing atase Nabi Adam. Jadi Nabi Adam itu diterima taubatnya juga pada 10 Muharram. Jadi Nabi Adam tahuan dilarang makan buah diladi. Dilarang. Ternyata ya dimakan juga. Salah satunya Nabi Adam itu
makan satu, akhirnya nyangkut di sini. Dan Siti Hawa makan dua, nyangkutnya di. Kalau Nabi Adam nyangkutnya di sini. Kalau yang Siti Hawa makan dua buahnya, makanya dua. Dan pada bulan tersebut Nabi Adam itu diterima taubatnya pada 10 Muharram. Terus warafah bihi Idris, warafah lan mulyaake sapa Allah bihi ing dalam bulan 10 Muharram tadi. Idrisa ing Nabi Idris makanan ing panggonan ayat tersebut. Jadi Nabi Idris itu di sama Allah itu suatu ketika ceritanya gini, Nabi Idris itu suatu ketika ingin meminta kepada Allah, ingin melihat surga dan neraka. Yang pertama sama malaikat itu dibawa ke neraka. Ternyata Nabi Idris itu tidak sanggup karena di neraka panas. Ya, akhirnya yang kedua permintaannya ingin melihat surga. Setelah dibawa ke surga, Nabi Idris itu keenakan, tidak mau turun ke bumi. Akhirnya ngakali Nabi Idris. Ngakali ketika sudah mau dibawa turun ke bumi, sudah di depan pintu surga mau turun ke bumi, Nabi Idris itu ngomong ke malaikat, nanti dulu kan jangan turun ke bumi dulu, sandal saya ketinggalan tadi di bawah pohon surga. Kata malaikat, ya ambil dulu kan. Nabi Idris akhirnya ngambil. Setelah ngambil, Nabi Idris itu nggak mau menunggu malaikat untuk turun ke bumi lagi. Akhirnya sandalnya itu sampai sekarang dia masih di surga. Akhirnya Nabi Idris itu sampai sekarang di surga. Itu peristiwanya 10 Muharram. Ada Nabi yang sampai sekarang di surga itu ada 4. Isnani fi sama, ada 2 yang di langit, yaitu Nabi Idris tadi di surga tadi, dan Nabi Isa besok kan turun dari langit membunuh Dajjal gitu kan. Isnani fi sama, ada 2 di langit, wa isnani fil ard, dan ada 2 yang ada di bumi, yaitu Nabi Idris, Nabi Ilyas. Nabi Ilyas itu menjaga seluruh daratan, tanah-tanah hutan-hutan itu, seluruh daratan. Sedangkan yang selanjutnya yaitu Nabi Khidir, itu menjaga Filbahri, menjaga seluruh lautan. Ada 4 Nabi yang masih itu. Isnani fi sama, wa isnani fil ard, 2 di langit, 2 di bumi. Itu peristiwa Nabi Idris naik ke surga, menetap di surga itu tepatnya 10 Muharram. Terus wa kharaja Nuhan min nasfafinati, wa kharaja lan qata'ati Nuhan min Nabi Nuh min nasfafinati. Jadi kan sudah dikatakan Nabi Nuh itu berlayar menggunakan sampannya, menggunakan sampan kapal. Itu selamatnya Nabi Idris, Nabi Nuh itu juga tepat pada 10 Muharram. Jadi terombang ambing selama 40 hari bersama pengikutnya. Peristiwa itu akhirnya setelah Nabi Nuh itu selamat, akhirnya Nabi Nuh itu tepat 10 Muharram. Akhirnya Nabi Nuh itu setelah selamat menuju daratan, karena tadi terombang ambing selama 40 hari. Akhirnya Nabi Nuh itu melakukan syukuran, maka syukuran dengan membuat bubur. Makanya pada 10 Muharram hari Asyura itu bikin bubur Asyura. Cerita awalnya seperti itu. Jadi selamatannya Nabi Nuh karena selamat dari terombang ambing dari kapal tersebut. Akhirnya pada 10 Muharram itu biasanya tradisinya membuat bubur Asyura. Jadi karena yang tersisa dalam kapal tersebut itu hanya ada 7 biji-bijian. Biasanya bubur itu kan identik pembuatannya dengan biji-bijian. Karena yang tersisa makanannya hanya itu. Akhirnya 7 biji-bijian tersebut diolah akhirnya menjadi bubur. Makanya dalam tradisi kita biasanya 10 Muharram hari Asyura itu bikin bubur Asyura. Ceritanya seperti itu dari Nabi Nuh itu. Karena yang
dijumpai Nabi Nuh saat itu 7 biji-bijian. Biji-bijian itu akhirnya ya beliau berpikir untuk apa ini, syukurannya dengan apa, dengan 7 biji-bijian tersebut. Akhirnya biji-bijian itu dibuat untuk bubur lagi, tapi tidak disebutkan di situ biji apa tidak. Nah, itu biji buah-buahan atau apa ya, biji apa, biji semongkong, ya. Semongkong, pokoknya biji-bijian. Tapi kalau semangka itu